Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardina Di Agustina dengan NPM C1C02288 dari Universitas Bengkulu dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini kita akan belajar tentang memahami laporan keuangan. Sebagai seorang akuntan itu penting banget, yaitu bisa paham laporan keuangan. Nah, jadi di video kali ini saya akan mencoba membantu kalian atau teman-teman untuk memahami laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu adalah dokumen penting yang berisi catatan keuangan perusahaan, baik transaksi maupun kas. Pembuatan laporan keuangan itu dari perusahaan yang dilakukan dalam periode tertentu. Biasanya perusahaan ini membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaan mereka memasuki periode akhir. Nah, laporan keuangan itu merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan, catatan juga termasuk schedule dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut. Misal informasi keuangan, segmen industri dan geografis, serta pengungkapan pengaruh perubahan harganya. Nah, di video ini saya akan memahami yaitu atau menjelaskan tentang PT Alakasa Industrindo Tbk. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini terdapat catatan tahun 2021 dengan tahun 2020. Di sini saya memilih itu tentang PT Alakasa Industri pada tahun 2021 dengan 2020. Nah, jadi di sini terdapat aset lancar. Di aset lancar ini terdapat kas dan setara kas. Kas dan setara kas ini di tahun 2021 itu terdapat 248 juta sekian dan di tahun 2020 itu 181 sekian. Nah, di sini terdapat juga piutang usaha atau netos dikurangi dengan cadangan penurunan senilai 2 juta sekian pada tahun 2021 dan di tahun 2020 itu sama. Dan di sini ada pihak ketiga di tahun 2021 ini terdapat 235 juta sekian dan di tahun 2020 ini terdapat 2 juta 16 sekian. Dan di aset ini terdapat persediaan ini sekitar 719 ribu sekian dan di sini juga di tahun 2020 ini terdapat 3.297.000 sekian. Dan juga ada pajak dibayar di muka dengan harga 935.000 sekian di tahun 2021 dan di tahun 2020 yaitu 506.000 sekian. Nah, jadi ada juga beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini terdapat 161 sekian di tahun 2021 dan di tahun 2020 yaitu 479.000 sekian. Nah, dan ada juga uang muka ini di tahun 2021 ini 479.000 sekian dan di tahun 2020 ini ada 997.000 sekian. Jadi total untuk aset lancar ini di tahun 2021 ini ada 488 juta sekian dan di tahun 2020 ini ada 407 juta sekian. Nah, di aset ini juga terdapat aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini melingkupi aset pajak tangguhan yaitu senilai di tahun 2021 yaitu 339.000 sekian dan di tahun 2020 yaitu 39.000 sekian. Dan juga ada aset tetap setelah dikurangi akuntansi penyusutan sebesar di tahun 2021 yaitu 4.143.000 sekian dan di tahun 2020 yaitu 6.984.000 sekian. Nah, dan lalu itu ada taksiran tagihan pajak yaitu senilai 10.982.000 sekian dan itu di tahun 2021 dan di tahun 2020 itu ada 9.929.000 sekian. Nah, untuk penghasilannya yaitu ada 260.000 sekian untuk tahun 2021 dan ada 498.000 sekian di tahun 2020. Jadi total
untuk 2 tahun 2021 ini untuk aset tidak lancarnya yaitu 11.282.000 sekian, dan di tahun 2020 itu 10.979.000 sekian. Jadi total aset di tahun 2021 itu seluruhnya yaitu 400.099.039 sekian, dan di tahun 2020 itu 4.806.030 sekian. Nah, kita bisa lihat juga bahwa di PT Alakasa Industri Tbk ini ada juga liabilitas dan ekuitasnya. Di sini ada juga tahun 2021, tahun 2020. Di sini ada liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek itu meliputi utang usaha pihak ketiga dan senilai di tahun 2021 itu 360 juta 756 sekian, dan di tahun 2020 yaitu 370 juta sekian. Dan di sini ada juga utang lain-lain atau pihak ketiga senilai 730.000 sekian, dan di tahun 2020 itu 537.000 sekian. Dan di liabilitas jangka pendek ini terdapat beban akrual dengan 788, yaitu di tahun 2020, dan di tahun 2021 itu 687 sekian. Dan di sini ada juga utang pajak. Utang pajak itu di tahun 2021 itu ada 90.000 sekian, dan di tahun 2020 itu ada 194 sekian. Nah, di sini juga ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini di tahun 2021 ini ada 363.000 sekian. Nah, bahkan di tahun 2020 ini tidak ada pendapatan diterima di muka. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada utang pihak berelasi. Di sini ada 3.907.000 di tahun 2021, dan ada 4.007.000 di tahun 2020. Dan di sini juga ada utang pembiayaan konsumen. Utang pembiayaan konsumen ini ada 160 sekian, dan di tahun 2020 itu ada 199.000 sekian. Jadi liabilitas dan ekuitas pada jangka pendek ini terdapat 368 juta sekian di tahun 2021, dan ada di tahun 2020 ini 300 juta 13.304 di tahun sekian. Baiklah, di sini ada juga liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang ini bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek, yaitu ada senilai 77.948 rupiah di tahun 2021, dan ada 298 sekian di tahun 2020. Di sini juga ada liabilitas imbalan kerja, yang dimana di tahun 2021 ini terdapat 1.539.000 sekian, dan di tahun 2020 ada 124.000 sekian. Jadi total liabilitas jangka panjang yaitu senilai 1.999.102, dan di 2020 ada 692 juta. Jadi totalnya yaitu 370 miliar di tahun sekian di tahun 2021, dan 313 miliar di tahun 2020. Nah, itu saja tentang penjelasan tentang laporan keuangan PT Alakasa Industri Indo Tbk. Di sini ada juga pemakai informasi laporan keuangan, yaitu terdapat beberapa pemakai, yaitu yang pertama yaitu investor pasar modal, yang kedua yaitu pemberi kredit, yang ketiga yaitu manajer perusahaan, yang keempat yaitu auditor internal dan eksternal, yang kelima yaitu regulator, yang keenam yaitu pegawai perusahaan. Di sini juga saya akan menjelaskan yaitu tujuan laporan keuangan. Menurut APB Statement No. 4 laporan keuangan memiliki tujuan secara umum. Yang pertama yaitu memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya, ekonomi, dan kewajiban perusahaan. Yang kedua yaitu memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Yang ketiga yaitu memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dan menghasilkan laba. Yang selanjutnya yaitu memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perusahaan aktifah dan kewajiban, dan mengungkapkan informasi relevan
lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Baiklah, terima kasih. Itu saja tentang tentang memahami laporan keuangan. Di sini saya memilih tentang PT Alakasa Industri Tbk. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.